Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Ya, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Luwak TV. Kali ini menyambut Ramadan, saya akan menayangkan sebuah cuplikan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu pesan-pesannya tentang kemenyan dan juga budaya ya. Saya sendiri juga sebagai orang Jawa itu kalau dibilang kemenyan itu haram atau beda, itu saya juga kurang setuju sebenarnya. Ya, cuplikan berikutnya adalah bagaimana tentang Kanjeng Sunan Kalijaga itu menerangkan bagaimana kemenyan dan juga budaya Jawa. Cuplikan ini dari serial Hikmah yang pernah tayang di stasiun TV yang udah lama sekali, tapi kata-kata beliau itu sungguh wajib dipelajari terlebih dahulu. Jangan sesekali bilang bahwa kemenyan itu tidak bagus ya. Untuk lebih jelasnya saksikan aja cuplikannya. Saya menerangkan di sini bahwa sira ingkang sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga Waliullah Tanah Jawi langgeng ing bawana. Ini di Wikipedia. Kanjeng Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijaga adalah seorang tokoh Wali Songo, lahir pada tahun 1450 Masehi, dan dari Raden Ahmad Sauri, seorang adipati Tuban ke-8, dan Dewi Nawangarum, putri Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahim Al-Maghribi. Dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kalidangu di Demak ya, kalau yang ingin ke sana. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang Sunan Kalijaga. Untuk lebih jelasnya langsung nonton videonya aja yang diperankan oleh aktor senior yaitu Pak Deddy Mizwar. Aktingnya pasti bagus. Bagaimana musyawarahnya dengan para wali menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari wali mengenai kok pakai kemenyan gini-gini, silakan ditonton. Oke, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih dan terus pantengin di sini Luwak TV. Terima kasih. Saya tidak mengerti mengapa Dimas Sunan Kalijaga menggunakan ini. Apa ini ajaran Islam? Saya pun tidak mengerti mengapa Kanjeng Sunan Giri baru mempersoalkannya sekarang. Justru pada saat memperingati 100 hari wafatnya Kanjeng Sunan Ampel. Kenapa tidak dulu-dulu? Ya, karena baru sekarang ini kita berkumpul tanpa ada orang lain di antara kita. Kenapa Dimas menggunakan kemenyan, bunga-bungaan, dan lain-lain ini? Bukankah Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian? Setiap sholat Jumat pun kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai, saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu?
Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Giri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan Wali dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupakan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi setan. Astagfirullahaladzim. Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu alam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya Kanjeng.
Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan. Maafkan saya, Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kali. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus.